حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin wa an yaj'alana min ibadihi salihin al mustaqimin wa min ahli jannati na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwa ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahil karim wa nabiyihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa'adat al-hadirat, usikun nabi taqwallahi subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alan, fa innahu qala fi ayatih minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para ustadzah, para senior, serta seluruh kaum muslimat, keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Pagi hari yang berbahagia ini kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menyanjung serta mengagungkannya. Betapa banyak nikmat yang sampai untuk kita. Nikmat tersebut wajib untuk senantiasa kita syukuri. Karena setiap nikmat bakal ada tanggung jawab yang seharusnya nikmat itu senantiasa digunakan untuk mengetuk cinta sekaligus ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang merupakan kewajiban. Allah berfirman banyak sekali dalam ayat suci Al-Quran yang biasanya diiringi dengan pujian. Maka para ulama memberikan komentar, bersyukur dan memuji itu sama, hanya saja bersyukur lebih luas. Ketika orang memuji berarti bersyukur, namun bersyukur secara lisan. Ketika orang bersyukur bukan hanya dengan lisan, yang masih ditambah keyakinan dalam hati, sekaligus tindakan-tindakan nyata dalam perbuatan. Maka marilah kita genapi lisan kita yang tidak henti memuji, basah dengan lantunan kalimat-kalimat thayyibah, hati yang terus bersih, hati yang terus yakin, hati yang di dalamnya ada keyakinan yang absolut bahwasanya pemberi nikmat itu hanyalah Allah. Dan marilah untuk kita mewujudkannya, karena Allah menunggu seberapa benar dan seberapa banyak amal kita. Maka ketika kita beramal, kita syukur nikmat. Ketika kita berhenti, kita sedang mengkufuri nikmat. Mudah-mudahan taufik Allah senantiasa menjadi milik kita. Melanjutkan kebaikan di bulan Ramadan. Yang Syawal kita juga tetap diperintahkan berbuat baik. Maka akhir tahun ini ada 2 bulan yang tidak kalah baik, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, yang kita berharap mudah-mudahan tetap menjadi orang baik sebagaimana sebelumnya, sampai dengan akhir yang kita tidak tahu kapan. Mudah-mudahan tambah semakin baik dan tempat terbaik bersama orang baik menjadi milik kita di akhirat, yaitu di surga. Amin Allahumma amin. Tidak lupa untuk kita mengucap salawat pada Nabi yang mulia, afdhalus salat wa taslim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dari lubuk hati kami, ibu yang kami hormati, tidak lupa kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sudah berlalu banyak, tetap kita berharap taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim.
Kita lanjutkan majelisan kita. Kita sudah menyelesaikan bahasan tentang durhaka pada orang tua yang menjadi pembuka salah dan dosa dalam masalah perilaku atau akhlak. Kita sekarang melanjutkan yang keduanya, yaitu di halaman 207 yang sudah kita baca di awal-awal. Poin ke-84 tentang memutus silaturahim. Betul Ibu? Kita sebenarnya sudah di halaman 208, tapi kita ulangi. Hitung-hitung ngaji kita pagi hari ini juga sambung silaturahim. Kok rasanya libur-libur seperti putus silaturahim. Dan rupanya jenengan kangen saya modelnya ya. Kok cari arek-arek dintenteni Pak Ustaz. Silakan dibuka halaman 207 poin 84 memutus silaturahim. Ini adalah salah sekaligus dosa yang bukan hanya kaum wanita, tapi siapapun kita patut untuk menghindarinya. Kita ini diberikan banyak sekali nikmat, dan nikmat itu bukan hanya harta saja, Ibu. Kita punya saudara, kita punya dulur, itu adalah nikmat yang begitu besar. Karena dengan itu kita bisa meraup keuntungan yang banyak, yang akan mengantarkan kita pada keridhaan Allah. Sehingga orang sambung silaturahim itu ahli surga. Sampai ditegaskan yang mutus silaturahim susah masuk surga. Maka silaturahim yang kita punya hubungan darah itu biasanya identik ketika ada waktu kita sambung kembali. Ada yang pas hari raya, ada yang pas liburan, ada yang pas acara, ada yang pas hajat, ada yang pas tugas, dan yang lain sebagainya. Kecuali para sepuh yang didatangi, saya yakin yang muda-muda bulan Syawal awal kemarin rata-rata silaturahim untuk sambang kerabat, sekaligus kita ini ingin berbagi kebahagiaan dengan orang banyak. Mudah-mudahan yang dikorbankan semuanya ini menjadi kebaikan. Karena bagaimanapun silaturahim ini juga membutuhkan pengorbanan harta selain pengorbanan waktu. Nggih napa nggih? Nyangoni cah cilik sekarang ini tidak cukup 2 juta, 2 juta setengah. Apalagi kalau cah ciliknya model saya dulu. Saya dulu kuat. Kalau belum disangoni saya kembali. Betul ini? Ya. Kalau le dimakan, di dalam kelutak-kelutuk simbah ini tidak nyangon-nyangoni, saya pamit. Alasan saya ini ngantar temen. Sampai logur 50 atau 100 rupiah itu saya terima. Ya. Itu tahun 90 sekian begitu. Sehingga ya repot juga ngadepi orang seperti saya pikir. Tapi kita ini memang tidak diajari untuk meminta atau menarik angpo, tapi kita berbagi itu adalah kebaikan. Sehingga ibu-ibu yang mengorbankan di antara sebagian hartanya mudah-mudahan menjadi nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Ke-84 memutus silaturahim. Di antara bentuk kemungkaran, artinya perbuatan salah, yang sering terjadi pada sebagian wanita, yaitu apa yang diusahakannya agar suami putus hubungan dengan kerabat. Jadi wanita itu mempengaruhi suaminya agar tidak nyambung kekerabatan atau mutus silaturahim. Ini dosa juga. Selain dianya yang memutus, mempengaruhi orang lain memutus, ini juga dosa. Pertanyaannya, lah apa ada wanita seperti itu? Ya ada. Makanya dibicarakan dalam kitab. Ya. Sehingga ada istilah menikah malah terpengaruh. Menikah tidak tambah soleh, ada yang malah bubrah, itu ada. Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita kelak dengan menikah semakin banyak dulurnya, karena nyuwun sewu, pesennya orang tua dulu itu menikah bukan sekedar bersama pasangannya, tapi juga gelem nrimo dulure. Ya, betul tidak Ibu? Kan senang punya ipar, kan senang punya kerabat.
Kalau sakit ada yang mendoakan. Kadang ada butuh itu tidak ngerti ternyata yang dekat itu yang minjam. Walaupun kebalikannya juga ada. Tujuannya agar dia bisa bersenda gurau dan bersenang-senang dengannya kapanpun dia mau. Tujuannya apa? Menjadi penguasa tunggal. Dan perlu ditanamkan pada benaknya kaum wanita. Sosok istri itu bukan pemilik sepenuhnya suaminya. Bojone niku teke wong akeh. Bukan berarti fisiknya milik orang banyak ya. Tapi ya waktunya segalanya ini akan bermanfaat bagi orang banyak. Memang tanggung jawabnya itu pada pasangan dan keluarganya. Tapi juga ada orang tuanya. Juga ada kerabatnya. Kalau dia adalah public figure juga untuk orang banyak dan seterusnya. Makanya saya itu kalau ngandani dai-dai muda ya. Saya ini masih muda juga. Tapi arek-arek yang lagi lulus itu. Ketika mau menikah. Engkau bojomu tutekmu. Maksudnya Pak Ustadz? Ya maksudnya kalau ada panggilan khutbah badali ya siap. Diundang ngaji ya berangkat. Malam ada orang kesurupan ngerukyah ya bisa dan seterusnya. Oh iya. Ini perlu pengertian. Ya. Karena apa? Memang wanita itu tidak ingin ditinggalkan, tidak ingin kehilangan. Banyak yang seperti itu. Ini manusiawi. Tapi perlu kita sadari bahwasanya pasangan itu bukan milik mutlak. Hanya Allah pemilik mutlak. Allah memanggil nanti bakal pulang. Allah menguji bakal terjadi. Kita ini hitam di atas putih saja. Punya suami istri atau kartu pasangan, kartu keluarga dan seterusnya. Kita lanjutkan. Sehingga suaminya hanya menjadi miliknya semata. Bukan milik keluarga, kerabat dan orang yang dicintai atau disayangi oleh suaminya. Maksudnya selain istrinya. Jadi wanita yang seperti ini tidak pas. Wanita yang mempengaruhi dan berusaha menguasai suaminya, ini tidak pas. Kenapa demikian? Kalau besar ekspektasi, khawatir nanti gelo di belakang. Ya, khawatir seperti itu. Dan kebersamaan itu tidak lama, Ibu. Kita ini muda bersama, nanti jadi orang bersama, kita nanti juga akan tua bersama, kita pun juga akan berakhir. Maka tidak ada yang terbaik kecuali bersanding di surga. Ini yang paling kita harapkan. Sehingga sampai ada istri yang istilah itu diuji dengan suami. Tobat wis kliwat tobat. Tapi nggih sabar. Dengan harapan suaminya bisa berubah baik, nanti menjadi jodohnya lagi di surga. Sampai ada yang seperti itu. Kok kuat batin saya? Nggih kuat. Ya. Saya sendiri juga batin pada istri saya. Kamu kok kuat bojoku batin saya. Loh, istri saya itu sering ngomong, saya ini banyak kurang ya. Mungkin orang ada yang menilai begini-begini, tapi makanya repot, ceramah di hadapan istri repot. Ya. Saya kan takmir juga ya. Kemarin mengawali pengajian itu ceramah ya. Yang datang banyak. Istri saya cok teko. Aku riku haulek ceramah nawamu. Akhirnya terjadilah permusuhan antara suami dan keluarganya. Mulai ada jarak. Ya. Batin yang tidak lagi fair, serta konflik-konflik dengan bibit-bibit yang semakin besar itu terjadi. Padahal sosok istri itu harus bisa melokalisir, bahkan bisa memadamkan gejolak. Ya. Tapi tidak, ini malah garing ngompor. Tidak boleh seperti itu. Muncul berbagai problem baru. Timbullah kedengkian. Sehingga akhirnya menjadi dengki. Kemudian merajalelalah kedustaan. Akhirnya ada hal-hal yang tidak benar diungkap menjadi kebenaran. Padahal tidak fakta. Ini dosa. Kemudian tersebarlah fitnah. Membaralah dendam kesumat di antara mereka. Sehingga keluarga itu yang awalnya adem ayem. Akhirnya dengan adanya tambahan orang itu malah tidak semakin tambah baik. Namun sudah mulai renggang, akhirnya bisa menjadi bubar. Allahumma alif baina qulubina. Kita ini berharap Allah senantiasa menyatukan hati kita. Kalau tidak dulur siapa? Kalau tidak wong Islam ini siapa? Kalau tidak saudara kita ini juga siapa? Jangan sampai yang lain lebih kita utamakan. Padahal orang dekat itu punya hak dari kita. Padahal haknya itu banyak. Selanjutnya. Dengan keburukan dan tipu muslihat, wanita itu berusaha memutus tali silaturahim dan kasih sayang antara suami dan istrinya. Dia selalu berusaha menghalang-halangi suami agar tidak mengunjungi mereka.
berkunjung, bersilaturahim, membawakan apa, ngetokne awak, tidak boleh sama sekali. Jadi kita ini tidak boleh ngelarang. Tapi suami itu juga punya ukuran, suami juga punya pertimbangan, suami juga punya kebijaksanaan. Kalau kelewatan kita mengingatkan, kalau tidak jangan kita mencegah. Syukur-syukur barengan malah nikmat. Terus terang, orang sekarang itu menghadapi satu penyakit, ketemu dulur asrasen, tapi lek dolan ngelencer ngeluyur wisata lebih seneng. Blonjo menisan, betul tidak Ibu? Padahal ketemu saudara itu jauh lebih bernilai. Ya enggak apa-apa, dua-duanya ini diamalkan, tapi tidak kadang. Ayo Rono moh, Rene siap. Kita tidak boleh menghindari-hindari. Kenapa? Saya selalu menghimbau. Bisa jadi kedatangan atau wujud ibu-ibu ini membawa hidayah. Memang hidayah itu di tangan Allah. Tapi ngerti, oh kita kok muslimah yang baik, tutur katanya baik, syukur-syukur kita ini gampang mendoakan dan ada sedikit oleh-oleh. Orang itu akhirnya terkesan. Akhirnya terkesan kemudian menjadi satu yang baik. Saya tidak jarang ketemu orang yang ngaku, saya dulurnya Bu ini Ustaz. Bu ini katanya sering ngaji kalian jenengan. Loh sampean ketularan. Iya saya senang juga. Kita ini termasuk diantara yang mendapatkan kebaikan dan itu jariah. Ya, bukan sebaliknya. Karena hidup ini tidak usah saing-saingan. Orang saingan ini hidupnya tidak pernah bahagia. Tidak perlu. Selanjutnya, dengan keburukan dan tipu muslihat dia berusaha memutus tali silaturahim dan kasih sayang antara suami dan istri. Jadi kalau suami punya adik dengan adik, kalau suami dengan orang tua, punya orang tua ya dengan orang tuanya, suami dengan anaknya, kalau dia ini menjadi istri yang lain, dengan anaknya atau mungkin dengan pasangannya yang lain. Ya, jadi ini memutus silaturahim. Dia selalu berusaha menghalang-halangi suami agar tidak mengunjungi mereka, memenuhi hak dan menunaikan kewajiban terhadap mereka. Akhirnya terputuslah tali silaturahim yang menyebabkan dia mendapat hukuman akibat dari dosanya tersebut. Maka orang itu berdosa, yang ngompori tadi juga tidak kalah dosa. Jubair bin Mut'im radhiyallahu an meriwayatkan sebagaimana dikutip dalam hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul bersabda, hadis pendek tapi sangat jelas. Dan untuk kita menghindari ancaman Nabi dalam hadis, bulan Syawal kemarin sudah kita tunaikan. Bahkan mungkin yang selama ini hubungannya beku menjadi cair. Yang selama ini ada ganjalan akhirnya loss. Yang selama ini ada apa, tidak ada apa-apa lagi. Dan ini adalah nikmat. Semuanya konco, semuanya dulur, semuanya akur. Betul tidak? Karena satu musuh, itu sudah cukup. Kita ini hidup tidak bahagia. Betul lah betul. Satu orang tidak enak, kita ini sudah tidak bahagia. Tapi ada tipe orang memang petarung. Artinya musuh satu kurang. Banyak lebih baik. Seperti ini di mana letak kebahagiaannya? Karena kita ini akan butuh. Allah itu menjadikan kita fakir. Kepada Allah kita butuh. Kepada yang lain pasti kita butuh. Walaupun kita tidak menadahkan tangan. Pasti itu. Ya, apalagi kalau dekat. Apalagi kalau masih punya hubungan dan seterusnya. Maka jangan segan untuk kita meminta maaf. Jangan segan untuk kita meminta maaf. Ada kejadian kapan hari itu. Anak perempuan saya nomor 3, kecil gitu, sekolah TK. Bajunya itu dicorek temennya, sesama perempuan. Ya. Rupanya dia melaporkan ke gurunya, ke ustadzahnya. Akhirnya gurunya atau ustadzahnya itu memberitahu orang tua yang nyoret. Akhirnya orang tua yang nyoret ini minta maaf ke istri saya, mau ganti. Nggak usah, wong anak-anak mawon katanya. Kemudian usut punya usut, orang tuanya yang nyoreti itu bertanya pada anaknya, "Lanya apa? Kok kamu coret-coret?" Ternyata anak saya ini nyoret dulu. Allah tibae. Jadi dunia anak ini kita bawa ke dunia dewasa. Kadang anak sudah akur, wong tua yang masih ribut. Betul tidak?
Betul tidak, Bung? Hidup dekat, hidup bertetangga, hidup satu grup, hidup di mana-mana. Anak sudah selesai, orang tua ini kadang masih mengganjal. Ya. Betul lah, betul. Nah, pemain semua ini ya. Allahumma gfir lana. Mudah-mudahan Allah ini memberikan maaf, ampunan, dan lapang dada untuk kita. Allahumma amin. Baik. Kita lihat satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi bersabda, disampaikan oleh Jubair bin Mut'im. La yadkhulul jannata qati'un. Silakan artinya Mas. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nggih, barakallahu fiik. Nabi bersabda, la yadkhulu, tidak akan masuk al-jannah, ke surga. Siapa itu? Qati'un, orang yang memutus silaturahim. Ulama memberikan tafsir, yang akut bisa tidak masuk surga karena tidak punya nilai kebaikan. Dengan memutus itu dia menjadi bangkrut. Yang kedua, tertahan atau tertunda. Cara melebu ngoten keri-keri. Kita pengen melenggang cepat, kalau bisa sekejap mata. Bahkan masuk surga itu tanpa hisab. Di antaranya kita ini harus meninggalkan mutus-mutus yang memang diperintahkan oleh Allah untuk kita menyambungnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang menyambung. Nanti habis ngaji kalau punya dulur mampir nggih. Siap begitu. Selanjutnya di halaman 208 Ibu. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sabda Rasul. Disebutkan dalam riwayatnya Imam Muslim, juga mirip dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Silakan. Tali silaturahim atau kekerabatan itu tergantung di arsy. Ia akan berkata, barang siapa menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa memutusku, maka Allah akan memutusnya. Okay. Saking mulianya silaturahim, maka rahim itu menggantung di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dekat sekali. Dan Allah sering mengkaitkan hal ini dengan hal yang banyak. Kalau ada orang mutus, maka rahim itu berharap untuk Allah memutuskannya. Kalau ada orang nyambung, rahim ini berharap untuk Allah menyambungkannya. Makanya kalau ada orang nyambung, maka semakin sambung. Kalau ada orang putus, maka semakin putus. Tergantung kita ini pilih yang mana. Dan banyak cara menyambung, banyak pula jebakan untuk bisa putus. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, pilar-pilar kita bisa hidup rukun, berukhuwah, bersaudara. Hidup kita ini guyub dengan sesama, bahkan sekerabat kita. Yang pertama, kita harus punya husnudon. Ini yang pertama. Punya apa, Ibu? Kalau hati elek, pikiran elek, tidak akan kita ini bisa lancar dalam bersosial. Ya. Makanya suudon itu dilarang. Ya. Suudon pada orang dilarang, termasuk suudon pada ustadz jangan. Ya. Kadang ustadz menjadi korban suudon. Paling tok isinya. Yang kedua, kita harus memiliki tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi. Yang pertama husnudon, yang kedua tasamuh, toleransi. Gampang maklum. Cara bahasa agama gampang memberikan udzur. Ya. Ada orang begini kita beranggapan paling nggak sengaja. Gitu. Ada orang begitu kita beranggapan paling nggak begitu. Maksudnya begini. Ya. Kita belajar untuk begitu. Insya Allah orang yang seperti ini enak. Hidupnya ya enak. Nanti di akhirat ya enak. Karena ada orang itu tidak enak dibuat sendiri. Ya. Ada orang tidak enak itu dibuat sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dengan banyak doa mendoakan. Banyak doa mendoakan. Ini yang ketiga. Di tengahnya ya banyak saling berkirim hadiah, salam, dan seterusnya. Yang kita bicarakan tadi lebih ke sifat kita, yaitu husnudon, toleransi, dan saling mendoakan. Jadi mendoakan ini tanpa sepengetahuannya tidak perlu disiarkan.
Maka itu kan ada di Sahih riwayat Imam Muslim, kalau ada orang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka Allah mengijabah dan malaikat yang ada di sampingnya yang diutus oleh Allah itu juga berdoa walaka bimithlin. Ya awakmu ya podo. Artinya ya Allah berikan yang sama untuk orang yang mendoakan baik ini. Jadi jangan gampang nyidak nih, jangan gampang ngelaknat, jangan gampang ini. Kita tidak boleh seperti itu. Contoh doa dalam Quran. Ibu silahkan simak. Contoh doa dalam Quran surat Al-Hasyr. Surat kedua juz 28. Atau surat 59. Al-Hasyr. Sampun ditemukan? Ayat nomor 9. Kok 9? Bukan. Ayat nomor 10. Ayat nomor 10. Saya ulangi, surat Al-Hasyr, surat urutan ke-59, ayat nomor 10. Ibu disimak, mohon dibaca artinya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, atau muhajirin dan ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Nggih, barakallah. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang yang datang belakangan itu, kalau dulu orang Muhajirin Ansor, sahabat Nabi yang pertama itu. Yaqulun, mereka tak segan berdoa, Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni kami. Berikan ampunanmu untuk kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, juga untuk saudara kami, apalagi yang telah beriman duluan. Wala taj'al fi qulubina ghillah, dan jangan kau tanamkan pada benak kami rasa dengki, rasa ruwet. Ya. Rasa yang dengannya setan akan bermain, mengendalikan sampai bisa menguasai. Dengan hati elek, dengan suudzon, dengan hati elek, dengan kita berpikiran sempit, maka yang sudah terajut ini akan gampang udar. Kalau sudah udar, yang dulunya kawan dekat, tak menutup kemungkinan menjadi musuh bebuyutan. Ya, betul tidak, Ibu? Mari untuk kita rubah yang tidak enak menjadi enak. Yang dulunya musuh menjadi kawan plek. Ya, makanya para ulama Arab dulu sering mengingatkan, abghid bagi doka haunan ma fa'asan yakuna habibaka yauman ma. Untuk lawanmu, untuk musuhmu, maka bencilah sekedarnya, karena bisa jadi suatu hari malah menjadi orang paling dekat, bisa jadi temanmu. Bahkan kalau laki perempuan bisa menjadi jodoh barang. Dulu di sekolah ilok-ilokan, poyok-poyokan, benci-membenci, akhirnya ketika di dunia nyata menjadi suami istri. Mungkin ada yang seperti itu. Betul, Ibu? Ya, contohnya jenengan. Ya. Allah menutup firman-Nya ketika mohon agar diberikan ampunan untuknya, yaitu untuk orang yang berdoa ini dan juga saudaranya, dan dicabut rasa dengki dari hatinya. Lilladzina amanu, bagi orang beriman itu, Allah menutup firman-Nya dengan hamba yang model demikian, Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah engkaulah Tuhan yang maha penyantun lagi maha penyayang. Allah punya nama Ar-Rauf, Allah itu adalah zat yang penyantun, maka kita harus memiliki sifat-sifat itu dalam kehidupan.
Allah juga Ar-Rahim, Allah itu zat yang maha rahmat, welas asihnya Allah itu besar sekali, kita juga harus memiliki sifat-sifat itu dalam kehidupan. Kita lanjutkan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis, dikutip dalam riwayatnya Imam Bayhaqi. Kemudian Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya menyebutkan, kata Abu Hurairah, sabda Rasul, siapa memutus silaturahim atau bersumpah dengan sumpah yang buruk, maka dia akan mengalami kesusahan sebelum meninggal dunia. Wedi mboten? Ya. Jadi kalau ada orang mutus silaturahim atau nyumpai yang buruk, maka akan susah matinya nanti. Susah mati bisa jadi menyebabkannya sul khotimah. Karena terlalu banyak musuh, terlalu banyak yang nggak enak, terlalu punya banyak masalah, bebannya itu berat untuk akan mengakhiri atau meninggalkan dunia ini masih banyak pikiran. Siap enggak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka itu ketika kita diajari membaca doa selamat, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, maka ada sambungan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin, ya Allah, hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan enaknya kami ketika menghadapi sekarat kelak. Hanya saja orang yang mati tidak cerita lagi. Nabi yang cerita, ulama yang cerita. Cara tiang mati saged urip cerita malih ngrasakne sekarat. Dahsyat sekali. Saya juga belum merasakan. Kita semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah meninggalnya sebagaimana ketika ada rambut yang dicabut dari tepung. Jangan sampai sebagaimana batang berduri yang dicabut dari baju. Keratak. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rasul saja ketika sakaratul maut masih merasakan. Sampai beliau berdoa. Aisyah meriwayatkan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Nabi menegaskan bahwasanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu penting. Memaklumatkan pada umatnya agar menjaga kalimat ini. Pada mati itu ada potongan sekarat. Artinya potongan rasa sakit yang terus hinggap seiring dengan dicabutnya ruh. Mulai dari ujung kaki kita sampai ujung kepala kita. Mugi kula jenengan nanti ketika akhir itu enak karena tidak punya masalah. Begitulah disebutkan dalam kitab, memang di antara wanita ada yang senang membuat perpecahan bukan persatuan. Sehingga ada model orang itu ngeruwet bukan menyatukan. Manasi bukan ngedem. Kemudian membuat perselisihan bukan saling bersepakat. Ngurat-ngarit bukan ngerangkul. Ya. Padahal kita dakwah itu merangkul, kita dakwah itu menyejukkan, kita dakwah itu mencerahkan, kita dakwah ini untuk menyatukan dan seterusnya. Sehingga dengan muslihat atau tipu dayanya wanita yang berusaha memutus tali silaturahim dan dengan keberadaannya berusaha untuk mengurai tali kekeluargaan yang sudah terjalin. Maka juga kita tanamkan pada anak-anak putri kita kelak, jadilah pendamping suamimu yang di keluarganya suamimu terhormat. Jadilah pendamping suamimu yang suamimu semakin tambah bakti pada orang tuanya. Nanti Allah akan memberikan barokah, kita dibalas begituan. Tapi lek mboten sing diomongni sing enggak siasat nanti ulas-wales enten. Ya. Makanya kita ini bersatu dalam menyatukan buah hati karena pikiran kita ini sudah tidak lagi jodoh ya, sudah senior. Tapi pikiran kita ini adalah mantu. Bisa nanti yang semakin rukun, anak berdua ini yang semakin menyatu. Sebagaimana doa Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Nabi mohonkan barokah saat suka untuk mempelai, demikian pula saat duka, agar tidak terjadi keruatan hidup yang semakin menjadi-jadi. Dan Nabi mohon kepada Allah agar mempelai disatukan dalam kebaikan. Tur juga keluarga antar bisa ini tambah bersatu, ini nikmat. Antar bisa nggak akur, perhitungan, saling khianat, saling hantam dari belakang. Musibah. Ini musibah. Maka kita ini belajar untuk tadi kembali kepada husnudzon, kemudian kita gampang toleran dan kita saling mendoakan. Ngantuk napa mboten?
Aman nggih? Bismillah, saya minum. Pripun kabar sawali panjenengan, Bu? Sing lunas guyang-guyu nggih. Sing guyang-guyu ya enten dereng lunas. Selanjutnya dari putra Sayyidina Umar yaitu Ibnu Umar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu punya putra. Anaknya atau putranya ini bernama Abdullah meriwayatkan sabda Rasul sebagaimana dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Man a'ana ala khusumatin bidzulmin au yu'inu ala dzulmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'ah. Ini ndrawasi. Ini sangat ndrawasi. Makanya kita ini menjadi penengah, konsolidator dan yang lain agar masalah ini semakin hilang, bukan malah garai masalah. Hadis ini acuannya. Silahkan artinya, enggak Ustaz. Barang siapa membantu kepada seorang lawan dengan cara zalim atau membantu berbuat kezaliman, maka dia akan berada dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut atau bertaubat. Yeah. Jadi kalau ada orang berpartisipasi, apalagi penyulut, yang nimbrung saja pada ketidakbenaran kok bantu, maka dia ini berada dalam kemurkaan Allah sampai kapan? Sampai tobat. Ya. Maka kita ini ketika melakukan sesuatu lost tanpa tendensi apa-apa, jangan sampai kita ini jatuh pada salah. Toh juga tidak ada motivasi, kita ya kita. Ya. Saya itu kalau ditanya orang kok ngoten Ustaz, ya saya ini hanya menyampaikan. Kalau tidak puas bisa tanya kepada yang lain. Toh juga apa motif saya ini untuk berat sebelah? Tidak ada. Kenal ya enggak. Ya. Pokoknya saya ingin menengahi saja. Ya. Karena saya ini pernah dituduh begini-begini ya. Katanya settingan begini. Ya sudah jangan ke sini. Buktinya malah ke sini ya. Jadi kita ini tidak ada motivasi sama sekali. Karena orang yang membantu seperti itu, dia berada dalam murka Allah sampai tobat. Kalau dalam rumah tangga hati-hati lagi. Yang membuat hubungan itu semakin ruwet. Maka kalau perempuan seperti pengibar bendera setan. Kalau laki-laki jatuh namanya takhbib. Apalagi kalau dengan ngeruweti nanti akhirnya diambil atau dilelesi. Ini lebih buruk lagi. Ya, ini lebih buruk lagi. Dan kehidupan bisa jadi ceritanya ada. Ya. Bisa jadi ceritanya ada. Oleh karena itu, kita mengadukan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dibersamakan dengan orang-orang baik yang memang dalam perbuatannya itu tulus. Orang baik yang memang dalam perbuatannya itu tulus. Berbahagialah suami yang dikaruniai oleh Allah istri yang solihah. Allahumma amin. Kula amin dewe ini. Jenengan ya amin Ibu, agar semakin tambah solihah. Kok malah nggoyu ya. Saya ulangi, berbahagialah seorang suami yang dikaruniai oleh Allah istri yang solihah. Amin. Yang mau atau berkenan membantu suami dalam menaikkan kewajiban-kewajiban pada keluarga, termasuk bakti pada orang tua, tanggung jawab pada yang berada di bawahnya. Sehingga keluarganya, sehingga keduanya bisa mendapat kebaikan dan meraup pahala. Jadi istri itu diantara fungsinya elek-elek. Sudah tak nelpon ibu mas, sudah tak ngirim ini dan seterusnya. Jangan aku tok, kapan sama ngejak aku, kapan sama ngejak aku. Tambah bludruk nanti suami. Tidak tahu di sini sudah saya ingatkan apa belum ya. Jadi ada sebagian orang itu yang saya tanya, kenapa lebih suka di luar, kenapa lebih nyaman ketika jauh dengan pasangan, kenapa, dan itu alasannya itu mengerucut. Kalau di rumah ini diteror. Lagi masuk rumah nyun sewu. Kondi, ditanya seperti itu, seperti ditantang. Saya tanya anak-anaknya, teman tak? Iya Pak. Tapi kalau di luar tuh beda Pak Ustadz, silakan duduk.
minum apa berkenan, dan seterusnya, ditawan. Maka kita jadikan rumah ini baiti janati. Ya. Masa rumah kita kalah sama warung kopi? Ya. Sehingga perempuan itu walaupun juara bela diri dan yang lain tidak boleh neror suami. Walaupun pendidikannya tinggi tetap makmum. Walaupun lebih pintar ketimbang suami, dulu adalah kakak kelasnya misalkan, tetap kita ini adalah makmumnya. Ya. Jadi ada suami yang diteror seperti itu. Sehingga kalau di luar betah, kalau di dalam tidak betah. Baru masuk kondi, dari mana ya? Ya. Pengen apa? Batian kopi dan seterusnya ya pura-pura, padahal nggak jadi buat. Ya. Yang penting seneng gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau meriwayatkan sabda Nabi, Ibu. Dua hadis terakhir kita lihat di halaman 209. Kata beliau, Nabi kita yang mulia berpesan, layat takhid ahadukum qalban syakira walisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Ada 3 yang patut untuk kita jadikan acuan. Pesan Nabi artinya niku. Monggo diperhatikan. Silahkan. Hendaklah salah seorang di antara kalian senantiasa menjadikan hatinya selalu bersyukur, lisannya selalu berzikir, dan istrinya selalu solihah yang bisa membantunya dalam urusan akhirat. Oke. Jadi kita itu oleh Nabi diimbau agar senantiasa punya hati yang syukur, lisan yang dzikir, dan pasangan yang terkonek untuk akhirat. Kalau perempuan ya punya soleh, kalau laki-laki punya solihah. Ini sama-sama sulit. Hati yang syukur itu juga berat, Ibu, terus terang. Apalagi kadang dengan berbagai macam dinamika, kita hidup sosial, apalagi dengan silaturahim kemarin tujuan utama, tapi mudik kemana-mana akhirnya tahu sembarang kalir. Singkewe sukses, kan duwe ini dan seterusnya. Kadang kita ini agak minder kemudian, kapan saya ini punya? Yang diberi oleh Allah itu yang pas, kita yakini itu. Yang diberikan oleh Allah itu yang pas. Leder yang pas dipas-pas nih. Ya. Pasti akan ada barokah. Karena kalau tuntut menuntut itu tidak akan selesai. Dan syukur itu perlu dibiasakan. Makanya dari dini syukur sampai akhirnya menjadi ahli syukur itu sangat-sangat mahal sekali. Karena kalau kita bersyukurnya nunggu nanti kaya, nunggu nanti sukses, nunggu nanti hebat, nunggu nanti ini dan terusnya, kita sudah terbiasa nggak bersyukur, akhirnya susah. Betul tidak, Ibu? Betul. Kita bersyukur, dan kita bersyukur sulit. Soalnya di mana-mana itu isinya sambat. Kita belajar untuk ngedit. Jadi memang yang kelihatan tuh yang begini, yang lain tuh biar kita edit. Saya sering ketemu juragan. Ketoknya apik Pak Ustadz, alah wis kok edit sing elek saya gitu kan. Dan saya bedek dulu. Ya. Barusan saya ada majelis dengan juragan juga. Gini saya edit aja, ngerti aja aku bisa gitu kan. Jadi ya susah sampean iki saya. Orang itu sawang sinawang. Orang itu sawang sinawang. Karena ada orang yang diuji dengan pasangannya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan dirinya sendiri. Ada yang diuji dengan dirinya sendiri. Makanya kita tidak menilai, kita hanya banyak-banyak berdoa dan saling mendoakan. Karena ketika ada orang begitu-begitu, belum tentu kita ini di mata orang lain juga seperti itu. Kadang kita ini terlalu pede karena di mata kita sendiri. Ya. Kita ini belajar untuk memiliki hati yang syukur. Lisan yang dzikir. Maka lisan yang dzikir ini juga mudah-mudah sulit. Ya. Susah-susah gampang. Karena memang dzikir itu amalan yang paling ringkas, tidak banyak pengorbanan tapi nilainya besar. Namun dzikir ini perlu kita wujudkan dalam fakta. Karena lisan yang dzikir, hati yang dzikir, perbuatan yang dzikir. Jangan sampai lisan yang dzikir, hati dzikir, perbuatannya adalah maksiat. Ini tidak boleh. Ya. Sambil nyolong bismillah. Sambil gendaan astagfirullah, malah dosa lagi. Ya. Dan hubungan rumah tangga itu sangat rawan. Ya. Hubungan rumah tangga itu sangat rawan. Makanya saya ini selalu berharap muga dengan ngaji niki kula nggih tambah sakinah mawaddah warahmah barokah. Jamaah niki nggih.
Sehingga kalau dengan ngaji itu ada masalah, saya ini sangat introspeksi. Cocok aku sih nggak ada masalah. Ya. Karena saya pernah menemui keadaan itu sekarang sudah tidak anggap. Pak Ustadz saya ini begini ya. Istrinya itu tampakkan kekurangannya. Terus saya pengen megat terus. Nah, kamu dewi lagi ngerti saiki stok naik sing sabar. Gitu kan. Kurang ini. Modus saya pengen rabine. Jadi ada yang orang itu seperti itu. Ada orang yang memang semakin baik. Karena hidup itu ya seperti itu. Dan yang ketiga, pasangan yang akan mengonekkannya pada akhirat ini butuh proses, ini butuh banyak perjuangan. Ada yang baiknya bareng, ada yang baiknya salah satu dulu. Pun kata-kata sambat nanti khawatir ada setan-setan yang ndasireng atau yang kudungan genten yang menjadi orang ketiga. Ini berbahaya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, setan kudungan enten? Tidak ada ya, karena setan nggak menutup aurat. Ini buatan kita ya. Insyaallah ibu-ibu ini termasuk golongan orang muslimah, mukminah, ya, takiyah. Allahumma amin. Selanjutnya yang terakhir, Abu Bakrah, namanya Nufai bin Harith. Beliau radhiyallahu an, bukan Abu Bakar ini, menyampaikan sabda Nabi sebagaimana dikutip dalam hadis kitab Mawaridud Dham'an. Pesan Nabi, sesungguhnya amal ketaatan yang disegerakan balasannya adalah silaturahim. Makanya di antara hadis Nabi dengan silaturahim itu, man sarra an yubsata fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi athari falyasirahimah. Siapa yang pengen rezekinya jembar, umure dawa, diperintahkan untuk silaturahim. Ini fakta. Banyak orang silaturahim itu hidupnya lancar karena rezekinya selalu lancar dan barokah. Banyak orang silaturahim itu nyun sewu nggih awet nom, awet bahagia, panjang umur. Banyak seperti itu. Seperti itu banyak. Juga diantaranya lagi barokah dan masih banyak. Jadi Nabi menyampaikan, sesungguhnya amal ketaatan yang disegerakan balasannya adalah silaturahim. Dengan silaturahim dapat pahala nanti jelas, menjadi sebab masuk surga jelas, di dunia ini pasti positif toh yang diberikan oleh Allah ini jelas. Sesungguhnya jika ada anggota keluarga yang dermawan, maka dia akan bertambahlah harta mereka. Jadi Allah menjamin orang-orang yang gampang mengulurkan tangan, rezekinya itu malah amber-amber turah-turah. Ya. Makanya saya berusaha untuk menghindari bertanya, sampean kesibukan atau bisnisnya apa, saya enggak tanya. Saya diam-diam jawil, nyakulahnya arek piro gitu. Jadi ada di pondok yang dibiayai. Kemudian kadang saya jawil, yatimnya berapa? Kadang memiliki perhatian dan kepedulian dan menjamin mereka. Ternyata itu saja rumusnya. Ya. Karena besarannya usaha, kesuksesan dunia, kalau tak seimbang dengan pemberian atau uluran tangan, itu juga hampa. Malah nggak ada wong nakal. Itu semuanya hampa. Ya. Oleh karena itu ternyata rumusnya itu ada pada perbuatan baik. Kadang bantu masjid sampai 50 juta, 100 juta. Bantu masjid ada yang 1 M. Ya. Nah, ini juga kaget dulu Ibu. Ada takmir pamit. Pak Ustadz, punya uang 300, target 3 M. Bismillah budal. Gitu kan. Mosok tonggone sugih meneng kabeh. Ya. Akhirnya subuh-subuh itu ada yang bantu ketemu saya. Langsung 1 M. Langsung 1 M. Saya juga nggak ngerti 1 M itu uangnya seperti apa. Ya. Pokok 1 M dia yang nanggung. Masih belum cukup, tambahi lagi. Subhanallah, saya melu seneng. Aku tak bagian ngompori ya. Ya, kebetulan yang bersangkutan dekat dengan saya. Ya. Dan yang bersangkutan itu berusaha untuk warok, menghindari barang yang nggak jelas, dan yang ada ini berusaha untuk celengan akhirat. Termasuk masjid kita tercinta, terhormat, dan yang terbaik ini adalah sumbangsi semuanya, mulai dari inisiator, pendiri, kemudian dan semuanya termasuk penyumbang, pemakmur, dan yang terlibat dapat ganjaran. Mudah-mudahan dapat ganjaran. Allahumma. Nabi menjamin kalau orang dermawan semakin bertambah hartanya. Tapi ini kadang banyak sekali pantangan itu.
Karena orang tambah rezeki, tambah penghasilan, itu bukan tambah uluran tangan. Kadang kan sing tambah cicilan ya ada. Gak nyicil iki ayah, loh cok anu, habis naik ini dan seterusnya. Oke. Enten malih sing tambah gaya, naudzubillah. Tambah penghasilan, tambah gaya, naudzubillah kita ini. Walah, alah. Makanya jangan sampai kita ini menjadi orang yang istilahnya nggak kuat nyonggo dunyo. Karena orang itu akan diuji dunia. Kalau dunia itu menjerumuskan, kita ini nggak kuat nyonggo dunyo. Orang diuji dengan dunia, walaupun berlimpah biasa. Ya. Walaupun berlimpah biasa. Ini orang yang berbudi pekerti luhur, Ibu. Ada di Arab tuh namanya Syekh Sulaiman Rojehi, sugi-sugi wong Arab. Penggiane nglesetan masjid. Semua sudah didedikasikan untuk agama dan umat dan negaranya. Ya. Coro-coro 9 naganya di sana. 1 naga tok cukup. Ya. Ya, batin saya kok ngono kuwi enggak naturalisasi. Artinya dibawa ke sini sak duite sak sembarange, gawe imbo-imbo nyarutang, gawe imbo-imbo subsidi dan yang lain. Kadang saya itu berpikir seperti itu. Karena Indonesia ini daya tariknya juga banyak kalau dari alam. Cuma nilai jualnya ini masih belum banyak. Terus terang begitu. Yang lain punya nuklir, kita nggak punya dan seterusnya ya. Tapi kita ini punya iman. Kita lanjutkan. Jumlah mereka akan semakin bertambah jika mereka mau menyambung silaturahim, nulari yang lain, dan eksistensi kebaikan itu akan terus oleh Allah dilimpahkan. Kita tidak perlu ragu. Tidak ada anggota keluarga yang menyambung silaturahim, kemudian mereka akan kekurangan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Naudzubillah amit-amit kita ini menjadi pemutus silaturahim. Siap Ibu nggih? Kita ini introspeksi sekaligus refleksi, mungkin ada yang kelewatan, mari dengan kerendahan hati, walaupun itu lewat telekomunikasi, kalau bisa kita samperi. Nyuwun agungipun pangapunten. Hidup akan plong. Orang punya masalah, satu musuh saja itu menjadikan keburukan. Artinya bahagia itu tidak bisa diraih. Walaupun dengan 1000 teman kita masih belum puas, masih pengen banyak saudara yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kita ini bisa memberikan maaf dan tak segan untuk meminta maaf. Sinten yang paling pertama kita harus minta maaf? Bojone niku dan tanpa muter-muter, tanpa maksud-maksud. Nunggu tanggal 6 Pak Ustadz, tanggal kapanpun. Kadang muter-muter. Ya aku njuk sepuro. Jane kapan-kapan yo sampean sing kleru kaya. Nggak usah begitu. Nganggo yo jenengan. Siap nggih Bu? Tolong ini direkam. Saya menghimbau yang paling pertama jenengan minta maaf adalah suami. Siap Ibu ya? Bagi yang sudah pergi suaminya diambil oleh Allah, mudah-mudahan bisa ketemu di akhirat di surga Allah. Angel ini yang paling abad ya. Kita lanjutkan. Yang ke-85. Lanjut nggih? Ngantuk belum ini? Oh nggih. Yang ke-85 ini tidak kalah penting, patut untuk kita hindari menyakiti tetangga. Di antaranya dengan lisan. Sekali lagi nikmat Allah itu banyak, bukan hanya harta, punya tonggo itu banyak. Dan tonggo itu bukan hanya keberadaannya, hubungan baik. Tonggo banyak kalau nggak akur sama sekali, blind. Ya. Maka kita harus menjadi tetangga yang baik. Orang lain itu senang. Ketika kita pamit, malah menjadi kekangenan atau kekecewaan. Nyapo, kekok, dan seterusnya. Jangan sampai kita datang orang sumpek, kita pamit orang huri. Ini berarti masalah pada yang bersangkutan. Maka tetangga ini juga punya hubungan, punya prioritas, dan bahkan punya kedudukan dalam Islam. Ada istilah hukukul jiron, hak-hak tetangga. Sampai dalam agama ada seperti itu, hak-hak tetangga. Maka kita menjadi tetangga yang baik, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita tetangga yang baik. Sampai seberapa sih tetangga? Ini yang para ulama berpolemik. Ada yang menyebut 40 rumah radiusnya. Ada yang menyebut 40 rumah radiusnya. Ini kalau di tempat rapat memang kelihatan
radiusnya pendek. Tapi kalau di daerah jauh sekali, kadang jarak 100 meter baru ada rumah. Kemudian yang lain mengatakan kalau berteriak di atap itu mendengar, itulah tangga. Jadi kalau ada orang bengok di atas terdengar, itulah tangga. Dan yang paling darurat tetangga itu yang berhadapan atau yang sampingan. Cuma dipilah yang sampingan kadang lebih dekat kalau jalan kembar. Soalnya yang hadapan ada jalan dua itu. Ya. Tapi saya sering memberikan pertimbangan, Pak Ustadz. Kiranya ada sesuatu yang terbatas, siapa yang saya beri? Atau kiranya ada sesuatu, siapa yang saya dulukan? Yang paling rame, artinya yang paling vokal. Soalnya lah itu dikasih, insya Allah mampet. Kalau nggak dikasih, rame di belakang. Kan ada tipe tetangga seperti itu. Ya. Ngasihnya itu ya jangan ngundat, artinya ini. Loh kok saya dulu nggak yang lain? Ustalah, jangan yang lebih utama, lebih ini, puji-puji saja. Ada yang dipuji tambah gelap, ada yang puji tambah introspeksi. Ya. Yang rame itu kadang menjadi musibah, tapi nggak sadar. Di antara bentuk penyimpangan yang terjadi di kalangan wanita adalah menyakiti tetangga dengan lisan atau selainnya. Kenapa wanita dititik beratkan? Biasanya laki-laki itu hubungan bertetangganya itu malam atau pas tidak sedang beraktivitas. Tapi kalau perempuan lebih banyak di lingkungan gitu. Makanya dititik beratkan oleh ulama. Walaupun juga banyak perempuan sibuk, termasuk kita ini sibuk. Ya. Makanya perempuan itu kadang punya masalah dengan tetangga. Dan kadang nasibnya Ustadz ini juga mujur-mujur susah. Harus blok siapa ya tidak ngeblok, mujur-mujur karena kalau ada masalah tangga saling bawakan. Ada yang bawakan roti, makan lauk dan seterusnya. Golek pro. Oh ya. Nyari bolo. Ustadz bolo siapa? Bolo Allah, saya gitu kan. Ya. Bolo Allah. Ya. Jadi kalau orang nggak baik bukan bolonya Allah. Dari Abu Hurairah, beliau radhiyallahu an menyampaikan, disebutkan dalam hadis riwayat kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah atau si perempuan itu biasa sholat tahajud, sholat malam, puasa siang hari, maksudnya puasa sunnah, banyak berbuat baik dan bersedekah. Orangnya itu secara agama itu nomor 1. Tapi dia banyak menyakiti tangga dengan lisan, ya Rasul. Niki api nggih apik, tapi nggih nyelekit nggih landep. Ya. Petarung lah ini. Ya. Maka Rasul bersabda tidak ada kebaikan pada dirinya. La khaira fiha. Yaitu tidak baik kata Rasul. Makanya hubungan kepada Allah itu penting, kepada manusia tidak boleh diremehkan. Jangan kita mengandalkan kepada Allah baik, sehingga nyemplung neraka ini kepada yang lain juga. Harus baik pada keduanya. Jadi hablum minallah, hablum minannas itu harus baik semuanya. Ya. Kalau hablum minannas biasa, lah ngapain ulama mencetuskan hablum minannas? Ya. Makanya semuanya harus baik. Selanjutnya, Rasulullah menambahkan dia termasuk calon penghuni neraka, malah diancam. Ya. Perawi atau pembawa hadis melanjutkan, sementara ada si A, yaitu wanita lain, rajin sholat wajib, rajin sedekah hanya dengan sepotong keju. Artinya sholatnya itu ya yang wajib tok, yang sunnah jarang. Kemudian kalau zakat jalan, tapi kalau pemberian itu sangat minim. Kadang sepotong roti. Nah, kayak cenil, kayak lupis tok ya Rasulullah, ibaratnya seperti itu ya. Tidak sampai parsel-parsel, tidak sampai kwitar dan yang lain. Namun dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Artinya baik dia ini, andap asor, budi pekertinya luhur, enakan wanita ini. Maka Rasul bersabda dia termasuk calon penghuni surga. Dia termasuk calon penghuni surga. Lebih baik lagi, baiknya itu luar biasa, kepada yang lain juga baik sekali. Itu malah surga pol. Ya, ini yang surga nemen. Selanjutnya, kemanakah pahala sedekah, sholat tahajud di malam hari dan puasa sunnah siang hari? Sungguh seluruh pahala tersebut lenyap dikarenakan menyakiti tetangga. Jadi ada orang yang merasa terdolimi akhirnya menjadi kurban, maka kurban nanti oleh Allah akan dibereskan haknya diambil. Orang yang baik kebaikannya diambil setara dengan dosanya pada orang lain.
Lah repotnya kalau kebaikannya habis, urusannya masih panjang. Maka keburukannya itu ditumpahkan pada yang bersangkutan setara perbuatan salah dan dosanya, tinggal nanti dijelungupkan masuk ke dalam neraka. Ini kewaspadaan kita semuanya. Mempeng tapi rugi. Sregep tapi bangkrut. Makanya kalau kita dirasani, kita didolimi, kita dihina dan yang lain. Kira-kira saya berikan 2 pilihan, jawaban jenengan apa? Memaafkan dengan ikhlas. Ya. Ataukah mendoakan yang buruk? Tenanan Ibu. Kadang nyepuro sik tapi ndongakne dulu. Nyepuro tapi ndongakne sik, gitu. Kira-kira yang mana? Ya memang sudah padang. Surga bagi pintu maaf itu banyak. Makanya di ayat 134 surat Ali Imran itu kan ada lafaz Uiddat lil muttaqin, di ayat 133-nya kan surga itu bagi orang yang bertakwa. Siapa? Dalam klasifikasinya Allah menyebut alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, yang berbagi ada maupun tidak tetap gemar. Allah menambahkan 2 sifat lagi. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah padahal bisa untuk meledakkannya. Wal afina anin nas, gampang maafkan. Allah yuhibbul muhsinin. Pintu maaf. Jadi orang minta maaf itu butuh keberanian, memaafkan ini juga butuh hati yang lapang. Cuma ada yang tanya, saya hari Kamis kemarin tuh ngaji di Pertamina nih, napa Jagir. Itu kan ada majelisnya, saya ngaji ibu-ibu banyak. Gimana ya Pak Ustadz? Sudah minta maaf tapi belum dimaafkan. Ini kan susah. Bagaimanapun ya, kenapa dulu salah ya salah dia. Tapi dia mendapatkan keterbukaan hati untuk minta maaf itu bagus. Sehingga orang maafkan itu haknya. Dia tidak maafkan ya haknya, tapi maafkan jauh lebih baik. Ya, tidak maafkan itu jauh lebih baik. Makanya ditutup dulu, kita ini nggak perlu berbuat ribut, agar tidak sampai menyesal baru minta maaf. Karena minta maaf itu juga 50-50 ya kalau dimaafkan. Kalau tidak, kalau tidak kan repot. Makanya kita menjaga diri untuk jangan sampai yang tidak-tidak, tapi sebagai orang kita jadilah yang pemaaf. Betul Ibu ya? Termasuk suami punya salah, maafkan. Tanpa syarat menisan. Berat ini. Minta maaf aja berat, memaafkan berat lagi. Kita ini sama-sama salah, kecuali yang melanggar syariat begitu saja. Ngesahaken bapak-bapak cilik seneni mae, sekolah seneni gurune, rabi dibully sama bojone. Di tempat kerja ditindes sama seniore ya. Seakan ya Allah. Pak nasibmu Pak swarga insyaallah. Bahkan kalau Ustadz ceramah ya punya istri kadang direquest materi neng kocok nyinggung-nyinggung wong wedok gitu ya. Bagaimana kalau begitu ya? Sing pro dan seterusnya. Kita lanjutkan. Berbuat dolim kepada tetangga lebih besar dosanya dibanding berbuat dolim pada yang lain. Ini penegasan. Jadi orang dosa atau salah pada yang dekat itu lebih berat ancamannya daripada yang jauh. Karena tetangga memiliki hak yang tidak dimiliki yang lain. Apalagi Islam, kerabat, tetangga lagi. Mikdad bin Aswad berkata, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari di Adabul Mufrad. Rasul bertanya kepada para sahabat tentang hukum zina. Kata sahabat, haram, Allah dan Rasul telah mengharamkannya. Ini betul. Zina itu haram, agama mengharamkannya. Apapun itu sebutannya, kalau berzina itu haram. Ya. Baik yang sudah menikah atau pernah menikah maupun yang belum. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan nista ini. Dan rupanya zina ini kian hari kian tambah banyak kasusnya. Itu yang terkasus. Yang belum
muncul ke permukaan ya jadi lebih banyak. Ya. Kita berlindung pada Allah. Jadi menjadi orang baik itu penake pas rame. Kadang pas sepi itu angel dadi wong apik. Susah menjadi orang yang baik. Ya. Maka beruntunglah kalau ibu-ibu ini punya suami yang setia. Artinya lempeng ibadah, tanggung jawab. Tidak macam-macam, bersyukur jenengan. Jangan lupa tadi minta maaf nggih. Lali misalnya. Bersyukur Bu. Ya. Kita doakan panjang umur, usahanya lancar, kegiatannya lancar, barokah hasilnya. Nanti ngomong anak putu sampai di akhirat nanti di surga bersama. Minta pijet sama pijeti. Nah, tidak perlu kita undat-undat. Ya. Saya lanjutkan. Jadi laki-laki itu harus dimuliakan, punya privilege. Ya. Arti dimuliakan begini ya dinomor satukan. Ya. Jangan kemudian jenengan nggak ada bojone makan kolu tenan ya. Tunggu suaminya. Banyak loh keluhan di medsos itu. Ketika suami ngemper, kadang dapat nasi Jumat barokah. Jauh. Itu kan amal kita untuk kebersamaan. Ustadz pun nggak apa-apa makan Jumat barokah, tapi saya berusaha menghindari. Karena itu biar mereka yang dapat daripada mengorbankan mereka hanya untuk saya. Saya berusaha menghindari. Saya buka-buka itu berusaha menghindari. Lebih baik saya bawa, lebih baik saya luwe. Kalau saya loh ya. Jadi ada suami itu ngemper habis Jumatan makan. Istrinya pamit, ya aku mau beli ini, sekalian beli ini. Jadi nenteng tas begitu, beli apa begitu sambil makannya dan seterusnya. Ini tadi wis gratis kayak-kayan sing kuwi regane sampai 120.000. Berarti ini bojone ya, sambil ngelus-ngelus dada. Ya, kok neman-nemu dadi wong lanang ya. Ya, doakanlah bapak-bapak ini panjang umur ya. Sehat terus. Kemudian tambah sabar, enggak sabar bahaya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, Nabi bersabda, orang yang berzina dengan 10 wanita masih kalah dosanya bila dibanding berzina dengan istri tetangga. Gendak bojone tangga ini dosane lebih dari 10 zina. Tetangga yang harusnya saling menjaga, menghormat, memiliki hubungan baik, di situ ada silaturahim, malah berzina. Inilah betapa Nabi itu membentuk komunitas masyarakat Madani. Guyub, rukun, solidaritas Madinah terjaga karena Nabi punya sabda-sabda yang memang seperti ini. Selanjutnya. Lalu beliau bertanya tentang hukum mencuri. Sahabat menjawab, haram. Allah dan Rasul mengharamkan. Nabi bersabda lagi, orang yang mencuri 10 kali, masih lebih berat dosanya itu mencuri tempat tetangganya. Mencuri milik tetangga. Sehingga walaupun mangga ya izin, walaupun daun jeruk ya izin, walaupun kemangi ya izin. Tapi daripada izin pencet bel, lek saya tak tulisi, silahkan ambil seperlunya. Soalnya dong jeruk kula ini berindil dan ngarepnya. Memang saya begitu. Saya ini nggak bisa memberi apa-apa ya, nggak bisa ngasih kado, ngasih kotak, ngasih ini. Tak tanduri dong jeruk, tak ikhlaskan. Silahkan ambil, nggak usah izin. Kemangi, nggak saya ikhlaskan. Katut sak peleme, sak kelengkenge sembarang galir ya. Ibu-ibu itu memang di antara ujiannya itu kalau melihat milik orang lain seneng biasanya. Dan saya tapi tidak apa-apa itu hidup tetangga, saling ini Bu, ya, saling melengkapi. Kita nggak bisa ngasih uang satu-satu, nggak bisa ngasih makanan. Itu bermanfaat. Mungkin ibu-ibu tanam cabai, ya, tangganya ngambil silahkan. Tanam pisang, tangganya ngambil silahkan. Tapi lek jualan ya beli godong di pasar. Ya. Saya ambil daun pisang silahkan, mungkin buat pepes. Saya ambil daun pisang, besoknya lagi setiap hari berindil nanti. Karena jualan ternyata ya. Nah, itu beli di pasar. Ya, jelas nggih? Hidup itu memang lucu, tapi kita belajar untuk pengertian. Wong namu anu daun jeruk saja ya, nilainya juga berapa.
Kalau perlu tanam jahe di pot besar, tanam laos, nggak apa-apa, saling ambilnya. Pokok kalau lihat kukunya ireng-ireng juga dari tanggane ya. Kalau yang bersih berarti beli di pasar. Kita lanjutkan. Halaman 211 Ibu. Wanita yang suka menyakiti tetangga dan meremehkan hak mereka berarti imannya lemah, agamanya tipis ini loh. Berarti belum soleh betul. Allah ngomongnya tinggi-tinggi, gayanya ndaki-ndaki, sok soleh, sok ini dan itu. Ternyata sama tetangga saja ngeletek. Dia perlu mengevaluasi diri dan introspeksi hati nurani sebelum dia berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung lagi Maha Besar. Lalu Allah akan menanyakan tentang tetangganya dan sejauh mana dia berbuat baik pada tangganya, serta sebab dia selalu meremehkan atau pernah dolim pada tangganya. Kalau kita dihisap tanggamu biyen piye? Jawaban kita ini masih belum ajek. Kita ini masih belum ajek. Maka yang menjadi tetangga Rasul dulu berbahagia betul. Ya. Dan mudah-mudahan kita ini ngenaken orang, artinya orang dengan kita berdampingan selalu nyaman. Allah akan membalas dengan itu. Ya. Di depan rumah saya itu rumah warisan. Jual belum laku-laku, saya nggak promosi, nggak boleh promosi. Banyak orang nawar gitu. Sekarang kondisi memang seperti ini. Di antara salah satu sebab saya nggak bicarakan harganya. Lapo tuku kene nyaman. Pengen tonggan ustad. Loh, kira penak tonggan ustad ini. Wong-wong nggak kuat segitu kan. Mosok Pak Ustad ya. Akhirnya nggak beli betul. Mungkin nggak ada uang sedang. Nawar-nawar saja kayaknya. Ya. Saya selalu menakut-nakuti. Ya. Pikirannya bertetangga ustad itu enak. Tapi saya datang dulu pernah bawa efek. Di depan itu tempat melekan yang nggak pernah tidur orang, lek subuh lagi turu. Di lingkungan itu jarang orang kerudungan, di lingkungan itu jarang orang ke masjid. Dengan berita 15 tahun lalu saya akan datang itu orang-orang berbenah, ada Arab tonggo ustad. Ya apa ya? Ya kudungan Bu. Ya. Ya apa Bu? Ya senang masjid ya. Ya artinya baik gitu. Lah padahal bertetangga itu kan seumur hidup kalau nggak pindah saja. Tapi kuat selama-lamanya karena tetangga. Makanya harus lillahi ta'ala. Tapi alhamdulillah kondisi itu berubah. Sehingga kita ke masjid ya bareng-bareng kali tonggo. Ibu-ibu kerudungan ya kerudungan bareng ya. Ada acara takziah kerudungan, manten kerudungan, nek tenoma enggak kerudungan memang ya. Hidup itu seperti itu. Abdullah bin Musawir radhiyallahu an. Ya. Mohon maaf, Abdullah bin Musawir rahimahullah, seorang tabi'in, menceritakan aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an cerita kepada Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair maksudnya, juga sahabat Nabi. Aku mendengar Nabi berpesan, "Laisal mu'minu alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un." Hadis riwayat Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad. Silahkan artinya misalnya. Bukanlah termasuk seorang mukmin orang yang kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Okay. Artinya orang tersebut imannya tidak sempurna kalau dia kenyang, tonggone lapar. Karena yang pertama kali akan ditanya tetangganya, baru Pak RT-nya, baru puncaknya Pak Prabowo. Ya. Pertama tangganya dulu. Ya. Tetangga Pak RT sampai ke atas sampai presidennya. Ya. Oleh karena itu kalau ada sesuatu yang viral, tonggo ini juga harus introspeksi. Kalau kebaikan kita ikut senang, kalau keburukan kita ini juga ikut menanggung sebenarnya. Lah seperti itu tonggone nyandi pasti akan ditanya. Ya. Yang terakhir Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menyampaikan Rasul berpesan. Dikutip dalam riwayatnya Imam Ibnu Abi Dunya. Berapa banyak tetangga yang sangat bergantung kepada tetangganya yang lain. Artinya memang hidup kita ini walaupun kita berdikari, tapi tetap kebutuhan itu ada. Ya. Saya itu tidak pernah ngancing pagar itu. Ya kadang satpam ya, tapi pagar itu nggak pernah saya kunci. Juga ada hikmahnya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi kehilangan. Pernah apa belum mati itu tangga saya yang matikan.
Oh Pak Ustadz gak enak mulai bengi paling ngaji ya. Di rumah nggak ada orang tetangga. Lu tolong Pak begitu. Sehingga kalau ada tetangga itu saya juga kadang saling membantu. Ada dakdok ngirim paketan. Oh mungkin orangnya nggak ada, taruh sini. Kalau ada tak talangi. Kalau udah dintaber silahkan. Dakdok nyari siapa tangga? Nggak ada. Kui tuku apa? Ya. Emosi tangganya bisa beli, dia nggak bisa beli. Habis itu wadul suami, kayak lu wis tuku ya aku ora tukokne dan terus. Seperti anak kecil. Kita harus saling membantu. Selanjutnya, dia akan berkata kepada Allah, maksudnya tetangga itu, wahai Allah, wahai Tuhan, tanyakanlah kepadanya, kenapa menutup pintunya dariku dan tidak berbuat baik padaku. Jadi tangga yang hidupnya susah nanti akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tanya orang itu, kenapa dulu menolakku? Ya ndak bantu, ndak ini dan seterusnya. Ya memang orang itu harus berdikari, tapi kita ini sangat diimbau. Oleh karena itu sampai Nabi itu dicemburui oleh Aisyah. Malaikat Jibril itu sering datang, kemudian berulang kali menyampaikan tetangga. Nabi khawatir kalau tetangga itu saling mewarisi. Ternyata tidak. Warisan itu tidak ada antar tetangga. Tapi saking malaikat Jibril seringnya kepada Nabi menyampaikan tentang urusan tetangga. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bertetangga dengan tetangga banyak, tetangganya itu saling berkontribusi atau produktif. Bagi yang belum itu adalah ujian, jenengan yang sabar, akan mawon dengan budi pekerti yang baik, insya Allah akan nular. Jangan dibales. Kalau dibales malah akan menjadi masalah. Dan ketika kita mungkin menurut orang lain kurang baik, tak segan untuk kita minta maaf. Dan kita ini berusaha berubah karena pintu Allah itu akan terbuka selamanya untuk kita. Kelihatannya sederhana, tapi mungkin orang merasa kurang nyaman. Ada yang nyuci karena tidak ada mesin, airnya dibuang ke depan. Ada orang yang nyuci kendaraan, mungkin airnya mengalir. Yon sewu nggak guna apa mboten? Oh mboten, jane iki rada terganggu. Ngapunten, ya mungkin nggak diulangi lagi. Dan sebagai tetangga kita juga punya toleran. Kita tidak sampai ganggu aku dan seterusnya. Kalau ada seperti itu doakan. Mudah-mudahan tambah banyak uangnya kalau nyucikan di tempat cucian. Atau bisa beli mesin dan seterusnya. Insya Allah kehidupannya akan berjalan kondusif. Karena kita ini kalau hidupnya sudah ruwet, di akhirat hisab kita ini tambah karuan. Senyampang. Tanggal pinten nih? Betul. Bulan Hijriah. Oke. Senyampang masih Syawal dan angetnya Ramadan, saling memaafkan. Masih ingat tadi Bu? Pada siapa kita pertama kali minta maaf? Oke, tolong nanti diingat-ingat dan diamalkan. Terima kasih kami atas kehadiran, undangan dan semuanya. Mari untuk kita saling meleburkan yang pernah terjadi dan ingat-ingat salah kita itu memang banyak, mudah-mudahan diberikan pengampunan oleh Allah dan juga pintu maaf bagi kita masih tetap terbuka dari sama manusia. Mohon maaf kami lahir dan batin, salam hormat pada keluarga, mudah-mudahan hidupnya tambah barokah dan tambah baik. Dan kita ketemu di lain kesempatan, insya Allah mudah-mudahan keadaannya lebih baik. Allahumma amin.